Bhagavad Gita merupakan kitab agama Hindu yang paling populer dan begitu dikagumi. Setiap isi di dalamnya telah diterjemahkan dan dibaca oleh setiap orang dari seluruh dunia. Kitab Bhagavad Gita tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Hindu saja, namun juga menjadi landasan etik bagi setiap insan manusia melalui makna universal yang terkandung di dalamnya. Gita tersusun atas 700 untaian sloka, dengan membentuk 18 bab menjadi satu kesatuan kitab yang utuh sebagai Bhagavad Gita. Jika direkonstruksi ke-18 bab tersebut, maka akan dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Di antaranya, bagian yang pertama terdiri dari bab 1 hingga bab 6, menguraikan dialog tentang hakikat disiplin kerja tanpa mengharapkan hasil kerja itu sendiri, serta hakikat eksistensi sifat jiwa yang melekat dalam tubuh manusia. Bagian kedua mencakup bab 7 hingga bab 12, menguraikan dialog antara Arjuna dengan Sri Krishna terkait hakikat ilmu pengetahuan dan juga Brahman sebagai Tuhan Yang Esa. Bagian ketiga terdiri dari bab 13 sampai bab 18, menguraikan dialog antara Arjuna dan Sri Krishna, menjelaskan simpulan dialog bagian pertama dan kedua, yang pada hakikatnya menguraikan pedoman disiplin seluruh jiwa dan raga, serta sebagai landasan kerja yang diabadikan guna persembahan kepada Brahman, ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kitab aslinya, Bhagavad Gita tidak memiliki judul dari ke-18 bab yang ada, namun dalam tahap perkembangan dan pembelajarannya, beberapa edisi Sanskerta memisahkan Gita dari kisah Mahabharata sebagai teks independen, serta diterjemahkan ke dalam bagian-bagian judul bab menjadi bentuk tertentu dari sebuah bhakti yoga. Berikut adalah gambaran umum dari 18 bab Bhagavad Gita. Bab pertama, terdiri dari 47 sloka berjudul Visada Yoga Arjuna. Bab ini mengisahkan dua pasukan besar yang mewakili loyalitas dan ideologi berbeda saling berhadapan, dengan berbagai senjata dan ambisi untuk bertarung dalam sebuah perang dahsyat di Kurukshetra. Bersama Arjuna ada Sri Krishna, berada di tengah-tengah medan pertempuran menyaksikan saudara, guru, sahabat, serta kerabatnya, yang berada di pihak musuh. Arjuna menjadi sedih dan berduka. Timbul keraguan dalam hatinya, apakah secara moral ia pantas untuk membunuh? Namun mengapa hal itu harus ia lakukan? Perang ini terasa kejam bagi Arjuna, dan dia bertanya apakah mulia untuk meninggalkan dan pergi sebelum semua kekerasan itu dimulai, atau haruskah ia tetap berada di sana untuk bertarung? Arjuna tidak mampu membayangkan bagaimana ia harus mengingkari ajaran Dharma. Bab kedua, dengan 72 sloka berjudul Sankhya Yoga, memuat diskusi filosofis serta ajaran-ajaran utama pada bagian awal Gita. Arjuna yang merupakan seorang kesatria sejati menghadapi keraguan dalam menjalankan tugasnya, bertanya tentang hakikat kehidupan, jiwa, kematian, serta apakah ada makna dan realitas yang lebih dalam dari semua itu. Sri Krishna melalui kebijaksanaannya menjelaskan gagasan Hindu tentang berbagai jenis yoga, kelahiran kembali, samsara, jiwa abadi dan universal dalam setiap individu, dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Sri Krishna menjelaskan proses perpindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Gagasan dan konsep dalam bab kedua mencerminkan kerangka aliran filsafat Hindu Samkhya serta yoga. Bab ini adalah ikhtisar untuk 16 bab yang tersisa dari Bhagavad Gita. Bab ketiga, terdiri dari 43 sloka berjudul Karma Yoga. Arjuna terus bertanya apakah berperang tidak begitu penting, mengingat gambaran Sri Krishna tentang mengejar kebijaksanaan spiritual merupakan yang utama. Sri Krishna menyatakan bahwa tidak ada cara untuk menghindari perbuatan atau sebuah karma, karena tidak bekerja juga merupakan suatu perbuatan. Arjuna memiliki kewajiban untuk memahami dan melaksanakan Dharma, karena semuanya dihubungkan oleh hukum sebab akibat. Setiap pria atau wanita terikat oleh aktivitas. Mereka yang bertindak egois menciptakan penyebab karma dan dengan demikian terikat pada akibat yang mungkin baik ataupun buruk. Mereka yang bertindak tanpa pamrih untuk tujuan yang benar, dan berusaha untuk melakukan tugas dharma merupakan perwujudan bakti kepada Tuhan. Bertindak tanpa keinginan sebagai buah karma, maka hasilnya tidak akan menjadi sebuah motivasi. Apapun hasilnya itu, tidak mempengaruhi mereka. Kebahagiaan mereka datang dari dalam,
dan dunia luar tidak mengganggu mereka, bertindak untuk memuaskan Tuhan tanpa mementingkan diri sendiri. Bab keempat, menghadirkan 42 sloka berjudul Jnana Yoga. Agama adalah pengetahuan, menghadirkan kebijaksanaan dalam setiap tindakan melalui yoga. Pelepasan tindakan menjadikan wujud dari pengetahuan. Sri Krishna mengungkapkan bahwa beliau telah mengajarkan yoga ini kepada para Maharesi. Arjuna mempertanyakan bagaimana Krishna bisa melakukan hal tersebut, ketika para resi itu hidup begitu lama, sedangkan Sri Krishna lahir setelahnya. Sang Bagawan mengingatkan bahwa setiap orang berada dalam siklus kelahiran kembali, sementara Arjuna tidak mengingat kelahiran terdahulu padahal dia telah melakukannya. Setiap kali Dharma mengalami kemunduran dan tujuan hidup sejati telah dilupakan oleh umat manusia, maka beliau akan hadir kembali untuk menegakkan Dharma. Sri Krishna kembali menghadirkan diskusi tentang tindakan tanpa motif dan kebutuhan untuk menentukan tindakan yang benar, melaksanakannya sebagai Dharma tanpa mementingkan buah imbalan. Tindakan mengarah pada pengetahuan, sementara tindakan tanpa pamrih mengarah pada kesadaran spiritual. Bab kelima, menghadirkan 29 sloka berjudul Karma Sannyasa Yoga. Agama dengan melepaskan buah pekerjaan, melepaskan dan bersuka cita. Bab ini dimulai dengan penjelasan catur asrama, bahwa setiap jalan menuju pada tujuan yang sama. Perbuatan dalam kesadaran Krishna menyatakan bahwa orang yang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani, secara lahiriah melakukan segala kegiatan, akan tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterikatan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan sejati. Bab ke-6, terdiri atas 47 sloka berjudul Atma Samyama Yoga. Agama dengan pengendalian diri, latihan yoga, atau meditasi. Bab ini dibuka sebagai kelanjutan dari ajaran Krishna tentang pekerjaan tanpa pamrih sebagai kepribadian seseorang. Sri Krishna menyatakan bahwa orang yang telah mencapai kesadaran diri maka tidak akan memihak kepada teman maupun musuh. Berada di luar kebaikan dan kejahatan, memiliki kecenderungan yang sama terhadap mereka yang mendukung ataupun menentang, karena mereka telah mencapai puncak kesadaran. Bab ke-6 juga menguraikan ajaran Astanga Yoga sebagai latihan meditasi lahiriah, melalui pengendalian pikiran maupun indria dan memusatkan perhatian kepada Paramaatma, Dia yang utama, Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Bab ke-7, memuat 30 sloka berjudul Yoga Wijenana. Pembahasan Sri Krishna terkait jenana atau pengetahuan, dan vijenana atau realisasi maupun pemahaman, menggunakan kerangka prakrti purusya yaitu materi dan jiwa. Bab ini menyatakan bahwa kejahatan adalah akibat dari ketidaktahuan, melekatnya jiwa dalam maya yang tidak kekal dan menyesatkan. Ini menyamakan pengetahuan diri dan penyatuan dengan purusya, yaitu Sri Krishna sebagai tujuan tertinggi dari setiap tujuan spiritual. Sri Krishna adalah kebenaran yang paling utama, penyebab yang paling utama pula, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik material maupun spiritual. Bab ke-8, terdiri dari 28 sloka berjudul Aksara Brahma Yoga. Agama oleh karena pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bab ini dibuka melalui pertanyaan Arjuna terkait Brahman, serta sifat-sifat karma. Sri Krishna menyatakan bahwa sifat tertingginya sendiri adalah Brahman yang kekal abadi. Ia ada dan hidup dalam setiap makhluk sebagai Adiatman. Setiap makhluk memiliki tubuh yang tidak kekal, namun jiwanya bersifat kekal. Bab ke-8 juga membahas terkait kosmologi, sifat kematian dan kelahiran kembali, pentingnya pemikiran terakhir sebelum kematian, perbedaan antara dunia material dan spiritual, serta jalan gelap dan terang yang ditempuh jiwa setelah kematian. Bab ke-9, memuat 34 sloka berjudul Raja Vidya Raja Guhya Yoga. Agama oleh pengetahuan tertinggi dan pengetahuan yang paling rahasia sebagai jalan kesetiaan. Sri Krishna menyatakan bahwa beliau ada di mana-mana dalam segala hal dalam bentuk yang tidak terwujud. Namun dia sama sekali tidak dibatasi oleh mereka, menundukkan mereka pada hukum prakrti. Dia menyamakan dirinya sebagai ayah dan ibu dari alam semesta. Menjadi Om, tiga Dewa Trimurti, hadir sebagai benih,
tujuan hidup, perlindungan, dan tempat tinggal bagi semua. Hakikat ketuhanan sebagai raja dari segala ilmu pengetahuan, Krishna adalah Tuhan itu sendiri, menjadi tujuan tertinggi dari setiap perwujudan bakti. Sang roh dari setiap makhluk mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani. Dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada Krishna di alam rohani. Bab ke-10, terdiri dari 42 sloka berjudul Vibhuti Vistara Yoga, agama dengan kesempurnaan surgawi, keagungan ilahi, atau yoga manifestasi ilahi. Sri Krishna mengungkapkan keberadaan ilahinya secara lebih mendalam. Dia adalah penyebab utama dari semua keberadaan material maupun spiritual, pribadi yang melampaui semua pertentangan dan yang melampaui dualitas apapun. Dirinya lah Atman dalam semua makhluk, diri terdalam Arjuna. Beliau adalah Wisnu yang welas asih, Sang Surya Dewa Matahari. Beliau adalah Indra, Siwa maupun Rudra, Ananta, Yama, orang bijak Weda. Dialah Sang Waktu, mantra Gayatri, dan Krishna adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Bab ke-11, memuat 55 sloka berjudul Vishvarupa Darshana Yoga. Sri Krishna menunjukkan dirinya kepada Arjuna sebagai Vishvarupa, bentuk universal. Itu adalah Atman dan Brahman yang abadi meliputi semua makhluk dan semua keberadaan yang ada. Ia memperlihatkan bentuknya yang tidak terhingga dan mengagumkan sebagai alam semesta. Dengan cara demikian, Krishna membuktikan identitasnya sebagai Yang Maha Kuasa. Krishna menjelaskan bahwa bentuknya sendiri serba tampan dan dekat dengan bentuk manusia adalah bentuk asli Tuhan. Seseorang dapat melihat bentuk ini hanya dengan jalan bakti yang murni. Bab ke-12, terdiri dari 20 sloka berjudul Bhakti Yoga. Dalam bab ini, Sri Krishna memuliakan jalan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Krishna menjelaskan proses pelayanan bakti, atau Bhakti Yoga, menggabungkan tindakan melalui pelepasan batin dengan cinta Krishna sebagai Tuhan. Dalam 8 syair terakhir bab ini, Krishna menyatakan bahwa ia mencintai mereka yang memiliki belas kasih kepada semua makhluk hidup, puas dengan apapun yang datang kepada mereka, yang menjalani kehidupan tanpa memihak dan tanpa pamrih, tidak terpengaruh oleh kesenangan ataupun penderitaan yang terus terjadi, juga tidak mengharapkan pujian atau mengalami perasaan tertekan oleh setiap penderitaan. Bab ke-13, terdiri dari 34 sloka berjudul Kesetra Setrajna Vibhaga Yoga, menguraikan hakikat ketuhanan yang Maha Esa dalam hubungan dengan Purusa dan Prakrti. Orang yang mengerti perbedaan antara badan dengan sang roh, dan roh yang utama yang melampaui badan dan roh akan mencapai pembebasan dari dunia material. Perbedaan antara tubuh fisik yang fana atau ksetra dan jiwa abadi yang tidak berubah atau ksetrajna, menjelaskan perbedaan antara ahamkara atau ego dan atman atau jiwa, dari kesadaran individu dan kesadaran universal, pengetahuan tentang diri sejati seseorang terkait dengan realisasi jiwa. Bab ke-14, memuat 27 sloka berjudul Gunatraya Vibhaga Yoga. Sri Krishna membahas 3 sifat alam material atau yang disebut dengan Triguna, yaitu Sattvam, Rajas, dan Tamas. Semua roh terkurung dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat alam material, yaitu Sattvam atau kebaikan, Rajas atau hawa nafsu, dan Tamas atau kebodohan. Sri Krishna menjelaskan arti sifat-sifat tersebut dan bagaimana sifat tersebut mempengaruhi pribadi setiap manusia. Bagaimana cara melampaui sifat-sifat tersebut, serta ciri-ciri orang yang sudah mencapai kesadaran rohani. Semua fenomena dan kepribadian individu adalah kombinasi dari ketiga guna, dalam proporsi yang bervariasi dan selalu berubah. Guna atau sifat-sifat alam hanya akan mempengaruhi ego setiap individu, namun tidak dapat mempengaruhi jiwa yang ada di dalamnya. Bab ke-15, memuat 20 sloka berjudul Purusottama Prapti Yoga. Agama sebagai jalan mencapai keagungan Krishna. Sri Krishna membahas sifat Tuhan, di mana ia tidak hanya melampaui tubuh materi yang tidak kekal namun ia juga melampaui Atman dalam setiap makhluk, menguraikan pula bentuk yoga pada Purusa yang maha tinggi. Hakikat ketuhanan, tujuan utama pengetahuan Weda adalah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Krishna sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Orang yang mengerti identitas Krishna yang paling utama, menyerahkan diri kepadanya dan menekuni pengabdian suci kepada Krishna.
Bab ke-16, terdiri atas 24 sloka berjudul Devasura Sampat Vibhaga Yoga, menjadi bab yang tidak biasa di mana dua jenis sifat manusia diuraikan. Satu mengarah pada kebahagiaan dan yang lainnya menuju penderitaan. Sri Krishna mengidentifikasi sifat-sifat manusia ini sebagai dewa dan buta. Dia menyatakan bahwa kebenaran, pengendalian diri, ketulusan, cinta untuk orang lain, keinginan untuk melayani orang lain, keadaan tidak terikat, menghindari kemarahan, menghindari bahaya bagi semua makhluk hidup, tetap pada keadilan, kasih sayang, dan kesabaran, adalah tanda dari sifat ilahi. Kebalikan dari hal itu adalah buta atau sifat kegelapan, seperti kekejaman, kesombongan, kemunafikan, sikap tidak manusiawi, dan segala bentuk kekerasan lainnya. Orang yang memiliki sifat-sifat jahat akan hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti aturan kitab suci. Tetapi orang yang memiliki sifat-sifat suci dan hidup secara teratur dengan mematuhi kekuasaan kitab suci, berangsur-angsur akan mencapai kesempurnaan rohani. Bab ke-17, terdiri atas 28 sloka berjudul Sradatraya Vibhaga Yoga, menguraikan mengenai golongan-golongan keyakinan. Ada 3 jenis keyakinan yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang keyakinannya bersifat nafsu dan kebodohan, hanya membuahkan hasil material yang sifatnya sementara, sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan menurut kitab suci, mensucikan hati dan membawa seseorang sampai pada tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna dan bakti kepadanya. Bab ke-18, memuat 78 sloka berjudul Moksha Sannyasa Yoga. Kesempurnaan pelepasan ikatan merupakan kesimpulan dari semua ajaran yang menjadi inti tujuan tertinggi. Dalam bab ini, Sri Krishna menjelaskan arti dari pelepasan ikatan dan efek dari sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Krishna menjelaskan keinsafan Brahman, kemuliaan Bhagavad Gita, dan kesimpulan dari Bhagavad Gita. Jalan kerohanian tertinggi berarti menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat dalam cinta bakti kepada Sri Krishna. Jalan ini membebaskan seseorang dari segala dosa, membawa dirinya sampai pada pembebasan sepenuhnya dari kebodohan, dan memungkinkan ia kembali ke tempat tinggal rohani Sri Krishna yang kekal. Ketika budimu melampaui kekeruhanilusi, engkau akan sanggup bersikap seimbang pada apa yang kau dengar, dan apa yang akan engkau dengar. Baiklah sahabat, sekian dulu video kita kali ini, semoga apa yang kami hadirkan dapat bermanfaat. Terima kasih.